Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Shalom untuk teman-teman yang ada di Jakarta maupun juga di luar negeri. Semua yang ada di manapun berada, katakan biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Dan Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Kita bisa berjumpa melalui video ini ya. Biarlah kiranya ini untuk melepaskan kangen kita yang sudah sekian lama nggak bisa berjumpa, nggak bisa ngumpul-ngumpul karena COVID-19 ini. Biarlah kiranya melalui renungan pagi hari ini Tuhan akan memberkati kita semuanya. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan ini juga bisa menjadi perenungan bagi kita, bahkan jika kita melakukannya di dalam kehidupan kita saat-saat krisis seperti ini. Kita akan baca dari Matius 25 ayat 45 sampai 46. Di situ dikatakan, maka Yesus itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kalau kita renungkan ya, hidup kita ini seperti apa sih ya? Hidup kita ini seperti uap, saudara-saudaraku, yang sebentar kelihatan dan tiba-tiba lenyap ya, nggak kelihatan apa-apa ya. Banyak sekali orang-orang memuji kita. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang ada pada kita, yaitu harta kita, kekuatan kita, kecantikan kita, dan kedudukan kita, bahkan juga pelayanan kita ya. Padahal kita harus ngerti semuanya itu adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Untuk kita apa? Untuk kita tidak memiliki, tetapi bisa kita pakai, kita pergunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya. Tuhan titip kepada kita untuk apa? Supaya kita kelola milik Tuhan ini dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan kemurahan, bahkan juga dengan segala sesuatu yang benar-benar kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi banyak seringkali kita merasa marah, merasa sedih, jengkel, kesel ya, kalau tiba-tiba apa yang ada pada kita itu hilang, lenyap ya. Kita seperti merasa itu musibah, itu ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Itu malah petaka, bahkan bencana yang kita alami ini semua itu adalah derita. Yang sepertinya penderitaan, kesulitan itu yang gak mau kita terima, yang gak bisa kita terima. Sedangkan kita berdoa supaya minta kebutuhan kita, bahkan juga keinginan kita supaya dipenuhi Tuhan. Tapi kita tolak semua sakit penyakit, kemiskinan, semua penderitaan, kesusahan yang sepertinya hukuman bagi kita ya. Kita tolak semuanya itu. Kenapa? Dengan dalih bahwa kita ini rajin ke gereja, kita ini pelayanan, kita sudah memberi ini, sudah kasih ini, sudah lakukan ini, lakukan itu. Jadi kenapa dong saya harus menderita ya? Nggak mau dong gitu kan. Saya nggak mau yang ini, saya mau yang ini, yang enak-enak aja ya. Kita mau yang mudah, enak ya, bagi daging kita. Kita nggak mau ya yang kita yang merasa kita nggak enak ya. Semua yang kita alami itu penderitaan, bahkan kesedihan, kita nggak mau. Itu adalah anak, seperti anak-anak yang berlaku curang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita jadikan Tuhan itu seperti mitra dagang. Padahal kita harus lakukan Tuhan itu sebagai kekasih kita, teman kita ya. Kita minta supaya Tuhan balas perbuatan baik kita nih ya, yang kita sudah lakukan. Kita tolak semua keputusan Tuhan, pemberian Tuhan yang gak sesuai dengan kita, dengan keinginan kita, dengan daging kita. Padahal setiap hari kita bilang, mati hidupku itu hanya untuk Tuhan ya. Harusnya saat ini kita bertobat, saudara-saudara. Kita minta ampun sama Tuhan ya. Kita harus bersyukur dalam keadaan seperti ini. Kita nggak kekurangan suatu apapun juga. Kita masih bisa makan, bisa menikmati semua yang ada pada kita. Kita bisa nikmatin. Kita lihat di depan sana, begitu banyak penderitaan. Orang udah nggak punya rumah karena nggak punya kerjaan, tinggal di jalanan-jalanan, nggak bisa makan. Dia pinjam-pinjam beras kepada orang-orang Kristen, ya, pada anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka udah kekurangan, ya. Sedangkan kita sendiri yang benar-benar di dalam Tuhan ini masih bisa menikmati ya. Karena itu belajar supaya
supaya hari ini kita bisa dengan hikmat Tuhan, dengan keadaan kita ini, kita mau sungguh-sungguh lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Semua kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita ini, semua kehendaknya, jalan-jalan yang enak, nggak enak, kita terimalah dengan lapang dada. Terimalah bahwa rancangan Tuhan itu nggak pernah kecelakaan. Sekalipun mungkin nggak enak, tapi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang baik untuk kita jalani. Keadaan kita saat ini dituntut untuk memberi, ya. Kita lakukan, harusnya kita lakukan bagian kita, ya, yang harus kita kerjakan dengan segala kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kita, berkati kita, ya. Semua ini yang kita miliki ini, kita bisa menjadi sumber berkat bagi mereka yang sedang kekurangan saat ini. Biarlah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bahkan juga bisa memberi, membagi apa yang menjadi milik kita untuk berbagi kepada mereka yang sekarang sedang kekurangan, yang sekarang sedang menderita, ya. Dengan kekuatan kita bukan, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk lakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan ingin di saat-saat krisis seperti ini sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita ini sungguh-sungguh kita kita bukan hanya merasa rugi kalau kita berbuat baik, ya. Tapi dengan hidup ini kita malah beruntung bisa berbagi. Karena waktu kita memberi, Tuhan akan memberi lebih lagi. Ya, keberuntungan yang Tuhan berikan pada kita itu anugerah Tuhan. Ya. Kita bersyukurlah hidup ini. Karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan. Tuhan yang memelihara hidup kita. Jehovah Jireh yang mencukupkan kehidupan kita. Karena itu kita merasa berbahagia. Kita bagilah kebahagiaan kita ini kepada mereka yang sedang krisis kebahagiaan, yang krisis dari segala yang dia alami, segala kesedihan, penderitaan. Kita berbagilah kebahagiaan pada mereka. Biarlah kiranya kita bisa menjadi hal-hal yang sungguh memberikan mereka support, ya, supaya optimis dalam menghadapi rintangan ini, dalam menghadapi masalah ini. Kita benar-benar yakin bahwa kita bisa untuk berbagi, maka kita juga akan memberkati mereka dan memberi dorongan kepada mereka supaya tetap terus kuat, tetap terus semangat menjalankan hidup ini. Jangan tunggu baik dulu baru kita tersenyum, tapi mari kita tersenyum, maka semuanya akan menjadi baik, ya. Enggak ada hari yang menyulitkan kecuali kita sendiri yang bikin sulit, kita sendiri yang bikin masalah, kita sendiri yang bikin susah, ya. Kalau kita nggak bisa jadi jalan yang besar, jadilah jalan setapak yang bisa dilalui orang. Atau mungkin kita nggak bisa jadi matahari, jadilah terang, jadilah lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Biarlah kita boleh sungguh Tuhan memampukan kita untuk berbuat kebaikan di saat-saat kurang baik ini. Kita mungkin nggak bisa berbagi dengan orang-orang di tempat yang jauh, tapi di lingkungan kita. Atau setidak-tidaknya mungkin kita masih bisa berdoa untuk mereka. Di dalam doa kita, supaya mereka dikuatkan, diberikan penghiburan, bahkan juga iman mereka tetap terus percaya kepada Yesus, tidak tergoyahkan. Sekalipun kesulitan begitu merintangi, bahkan juga begitu benar-benar nyata. Tapi kita boleh sungguh-sungguh, Tuhan, pertolongan hanya daripadamu. Pemulihan akan terjadi kalau setiap anak-anak Tuhan mau merendahkan diri hadapan Tuhan dan bawa keluarganya, bahkan gerejanya, bangsa dan negaranya untuk menjadi pembela bagi dia, bertobat, bahkan juga Tuhan akan pulihkan, pasti pulihkan, gak lama lagi, ya, gak lama lagi. Semua pemulihan terjadi, sekalipun mungkin masih ada berdampak yang cukup panjang, ya, hasil dari COVID-19 ini. Tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan. Dia Allah Immanuel. Kita nggak takut apapun juga, sebab Allah yang menyertai kita, dialah yang berjalan mendahului kita, dan Tuhanlah yang akan menyertai kita sampai kesudahannya. Kita percaya apapun yang terjadi, kita nggak mau takut. Kita nggak mau takut, kita nggak mau khawatir akan hari esok. Karena kita percaya hidup kita ada di tangan Tuhan, dan kita ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan apapun
yang kita kerjakan untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I love you all. God bless.